sesungguhnya kenapa kok 2 tahun kita berhalakoh itu masih kemudian membahas tema ini. Ketua Umum PBNU ingin memang pondok-pondok dan para santri juga termasuk para masyayikhnya mengikuti apa yang disebut perubahan kondisi sosial dan politik, terutama yang ada di dunia sebagai sebuah realitas peradaban. Karena yang namanya peradaban itu, hadirin, adalah gabungan dari satu, ilmu pengetahuan, kedua, kebudayaan, dan ketiga adalah ya perilaku masyarakat, yang itu sesungguhnya ya peradaban itu sendiri. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan itu mengalami perubahan ya, dalam konteks perubahan itu dari sisi nama ya. Misalnya dulu saja orang itu kalau disebut faqih itu atau fikih itu ilmu yang membahas tentang hal-hal yang membuat orang itu takut kepada Allah. Makanya dulu kalau disebut faqih itu ya orang yang punya rasa takut kepada Allah tinggi. Belakangan istilah fikih itu menjadi mengerucut ilmu membahas ahkam asy-syar'iyyah kan gitu. Itu contoh, itu mengalami perubahan. Kita bisa baca misalnya Ihya Ulumuddin di bab awal tentang apa itu makna fikih pada masa awal. Itu berarti ilmu mengalami perubahan. Nah, kebudayaan, uruf juga begitu. Itu kenapa orang harus membaca secara teliti tentang perubahan kebudayaan, tradisi, uruf, termasuk suasana situasi sosial politik yang melingkupinya. Ya, adz-dzuruf allati ahatat biha. Adz-dzuruf allati ahatat biha, kondisi sosial, al-awdha allati ahatat biha, yang meliputinya. Nah, banyak di antara kita itu para santri itu kita mengakui lah kalau santri itu salah satu kelebihannya, terutama santri-santri NU tadi saya katakan sampai sekarang itu adalah kemampuannya membaca dan menguasai turos tidak diragukan lagi. Baca kitab kuning itu sampai sekarang itu jagonya orang NU, baca kitab loh ya. Bukan ngomong bahasa Arab, bukan. Nah, ngomong bahasa Arab sama ilmu baca kitab itu lain. Al-ilmu syai'un wal kalamu syai'un akhar. Kalau ngomong Arab dulu itu lebih pinter orang Madura yang jadi mukimin di Mekah gitu. Itu kalau suruh nawar mau ke Tanim naik mobil PP itu jago mereka, Pak. Pernah mondok ya itu. Kami yakni Tanim ruh ya, ruh wajiyah. Itu yang sampean mondok lama itu ruh wajiyah ku apa gitu. Wong bahasa pasaran. Ruh apa namanya? Wajiyah. Pulang pergi sampean kan di pondok belajarnya kam yakni lau dhahabtu ila Tanim dhahaban wa iyaban. Sampai ngomong gitu sama supir-supir di sana, kena cai iki. Karena ini pasti bukan mukimin. Kena larang sampean. Sebab ngomongnya terlalu sopan. Al-ilmu syai'un wal kalamu syai'un akhar ya. Nah, kalau membaca kitab klasik kita jago, Pak. Tapi ngomong Arab sesuatu yang lain. Santri kadang-kadang itu saking bingungnya aja kesasar gitu, begitu banyak perubahan-perubahan Masjidil Haram mau balik ke pondokan itu ke arah apa gitu, hotel Palestina itu apa istilah daerah Ismalah. Tahu dia itu kan jalannya lurus, dia bingung begitu keluar di arah ke Aceh tuh bila-bila dia bertanya sama askar, wan ihdinas siratal mustaqim. Dia minta ditunjukkannya jalan sing lurus.
sini amin soalnya. Itu kata beliau tadi loh ya, saya katanya di sini. Nah, jadi kalau membaca turos, santri hebat. Tapi kadang-kadang santri itu lupa ya, yang namanya ya tadi ya, suasana atau kondisi sosial politik masyarakat itu tataghayyar, berubah terus, dan kita kemudian harus bisa membaca perubahan ini lalu kemudian kita hubungkan dengan teks-teks klasik itu. Teks-teks klasik itu penting tetap kita baca dalam rangka kemudian kita cari di mana kesamaannya, di mana perbedaannya. Tentu ketika ada perbedaan kita bisa menghukumi misalnya kebalikan dari apa yang kita baca dari kitab-kitab turos itu. Atau kalau kemudian memang tidak ada kebalikannya, kita harus bisa menyimpulkan sesuatu yang baru. Itu. Nah, ini memang menjadi concern PBNU, kenapa kok masih 2 tahun ini halaqah fikih peradaban masih seputar fikih siasah. Saya kebetulan mengikuti cerita-cerita para pemakalah, narsum-narsum yang keliling ini. Saya ada di grup itu yang kebetulan yang ditugasi di sini sebagai pimpinannya Gus Sulil Absar Abdallah. Beliau ketua bidang keagamaan, ya saya di situ juga, saya wakil ketua umum bidang keagamaan, tapi leading sektornya Gus Sulil, tapi saya ada di situ sebagai pengarah. Ternyata ini sudah keliling halaqah fikih peradaban Kiai. Ini waktu diskusi itu tetap aja nanyanya yang lain-lain. Ada yang nanya pilpres milih siapa, fikih siasa. Ada lagi yang nanyanya itu waktu diskusi itu masalah nasab Ba'alawi. Jadi itu saya lihat padahal ini yang dibahas ini sudah sangat tinggi nih, fikih siasah dan tatanan dunia baru. Contoh tentang tema yang ini misalnya, itu misalnya PBNU ingin mengajak semua para santri, para masyayikh di kampung mengetahui bahwa dunia kita ini tatanannya berbeda dengan tatanan dunia pada masa kitab-kitab klasik ditulis pada abad kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya, termasuk bahkan pada abad ke-11, 12, jauh berbeda. Bahkan pada masa Syekh Nawawi tinggal, hidup, pada masa Syekh Mahfud Termas hidup. Kenapa? Pada masa itu ketika Syekh Mahfud misalnya mensyarahi kitab Muqaddimah Bafadal dengan kitabnya Mauhibatu Dzil Fadal, beliau masih menulis tentang kafir dhimmi, kafir harbi, karena memang konteks sosial politik pada masa itu tatanan negaranya masih seperti itu, sebelum adanya piagam PBB dan sebelum adanya keruntuhan Turki Utsmani. Begitu Turki Utsmani runtuh, begitu kemudian terbentuk PBB, tatanan sosial politik sudah berbeda. Oleh karenanya kita tidak bisa kemudian, saya beri contoh yang sederhana, kita misalnya gitu berpikir bebas masuk ke sebuah negeri tanpa aturan yang baru. Kayak sekarang sajalah Anda mau pergi mungkin gregeten melihat perang di Palestina, tapi karena tatanan dunia ini sekarang baru, Anda nggak bisa main berangkat ke sana main perang, karena dunia itu terikat dengan aturan main. Dengan adanya Al-Umam Al-Muttahidah, aturan yang dibuat oleh apa namanya PBB. Itulah kenapa kemudian nanti salah satu tema yang diadakan dalam halaqah fikih peradaban, bukan di sini ya judulnya, tentang status apa namanya kesepakatan yang ada atau piagam PBB itu dibahas khusus. Tapi ini bagian daripada yang satu sama lain saling nyambung sebenarnya, tapi itu dibahas khusus. Nah, dalam tatanan dunia baru misalnya ini, kita harus mengakui otoritas sebuah negara ya
baik wilayahnya termasuk aturan-aturan main yang disepakati. Contoh Kiai, dulu orang Indonesia, dulu belum disebut Indonesia, itu ke Singapura, ke Malaysia itu masuk bebas, sehingga sampai nanti kalau misalnya datang ke daerah Singapura atau Malaysia itu banyak orang Sulawesi dan keturunan Jawa di sana, tapi mereka masuk dari 100 tahun lalu. Saya pernah diundang oleh wakil Menteri Perhubungan Malaysia. Wakil itu kalau di Malaysia namanya timbalan. Menteri Perhubungan itu kalau di Malaysia namanya Menteri Pengangkutan. Diundang itu bahasa Malaysianya dijemput. Saya pernah dijemput oleh yang berhormat, terhormat itu berhormat, timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz di daerah Johor. Saya ke Johor, ada acara di sana sekitar 10 tahun lalu ya, hampir. Terus saya kaget ketika diundang di sana itu malam itu sebelum ngaji itu orang makan gitu ya, lontong. Terus ada orang manggil, "Ci, kene Ci, mangan sik Ci." Loh, saya kaget, loh ini Malaysia kok ngomong Jawa gitu. Loh ternyata ini sudah keturunan ketiga atau keempat, aslinya bapaknya kakeknya ada orang Ponorogo, orang Pekalongan, orang mana-mana lah orang Jawa. Johor Bahru terkenal banyak keturunan Jawa. Nanti kalau Anda ke Negeri Sembilan di Malaysia itu banyak orang keturunan atau asalnya dari Sumatera Barat. Lah mereka ini saling menyeberang, termasuk juga orang sana kemari. Dulu ya karena tidak ada aturan tatanan dunia baru, masuk harus pakai paspor. Itu kenapa dulu Malaysia, Singapura, termasuk Thailand, termasuk Champa, termasuk Laos, termasuk Filipina, ya pada abad ke-20 atau abad ke-19 di Mekah itu dikenalnya dengan sebutan Jawi, Jawa. Orang Filipina, orang Thailand itu di sana Jawa. Persisnya tahun 1750 itu ada yang namanya PPJ, Persatuan Pelajar Jawa. Ketuanya adalah Syekh Dawud Al-Fatani. Fatani Thailand, tapi itu ketua Persatuan Pelajar Jawa. Sekretarisnya itu saya temukan naskah itu Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Acehi, tapi Al-Jawi. Jadi semua disebut Al-Jawi ya, karena memang pada masa itu setiap orang datang ke sana itu ketika ditanya min aina antum pasti jawabannya Jawa. Fen Jawa, Jawanya dari mana? Baru dia sebut Jawanya misalnya Surabaya, atau Jawanya Al-Bantani, Al-Acehi, Al-Falembani, Al-Manduri, Al-Ampenani. Ampenani itu sekarang NTB. Termasuk Al-Fatani ngakunya Jawa. Al-Peraki, Malaysia Jawa. Nah inilah dulu memang belum ada batas Pak. Maka disebut Al-Juzur Al-Hindi Asyarqiyah, atau kita sebutnya Hindia Belanda, atau disebut juga dengan Nusantara. Kondisi sosial politik ini sampai kemudian ketika PBB Perang Dunia I, kedua selesai, ada PBB, mulailah ada tatanan dunia baru. Orang Madura mulai nggak bisa seenaknya nyari ikan ke Australia, kan begitu kata saya. Dulu mereka sampai Australia itu orang-orang timur Madura, ya kan, Kangean, ya Muncar. Ada orang Madura di Muncar ya, Madura. Nah begitu sampai Australia, dulu dia bebas sebelum piagam PBB. Sekarang ditanya Pak, kata mereka, lu Anda ini masuk ke wilayah kami, laut Australia. Apa kata mereka orang Madura? Lo, mulai kapan ini laut jadi punya sampean Australia? Ini laut Tuhan katanya gitu. Lo Anda ini telah mengambil ikan kami katanya.
Anda kena hukum internasional. Loh, salah sampean. Ini ikan dari Muncar, dari apa namanya Sumenep, lari ke sini saya kejar, kata. Nah, gitu. Nah, itu orang Madura itu. Nah, ya. Nah, itu ada tatanan dunia baru yang harus dipahami ini ya. Nah, fikih siasah itu kita mengajak bahwa ini loh, dunia sudah berbeda, ada aturan-aturan baru dan kita harus membaca ini dengan kritis. Nggak bisa lagi kemudian kita pakai kitab-kitab klasik menghukumi dengan cara klasik, karena biahnya, a'rafnya, adatnya sudah berbeda, kondisi sosial politiknya sudah berbeda. Nah, itu yang ingin saya sampaikan yang utama ya, pertama. Nah, membaca semacam ini secara kritis itu penting. Karena saya dan kita semua harus meyakini sebenarnya syariat Islam itu sudah sempurna dan sudah bisa memberikan jawaban atas segala problematika masalah yang dihadapi. Wa in kana nususu mahdudah wal hawadithu ghairu mahdudah awin nususu mutanahiyah wal hawadithu ghairu mutanahiyah, walaupun nas itu katanya terbatas, ayatnya nggak pernah nambah, hadisnya nggak pernah nambah, ghairu anna nusus ta'ti bisyaklihal arba'ati, hanya saja nas itu datang dengan bentuknya yang 4 itu yang mengagumkan. Dan saya tulis dalam kitab At-Tatbiqatul Usuliyah yang saya janji dengan beliau nanti kalau masih ada ya. Salah satunya nas itu kan datang dalam bentuk-bentuk yang kaidah-kaidah umum dan kemudian dalam bentuk maqasid syariah yang umum. Nah, itu yang kemudian bisa menjawab semua. Nah, disinilah pentingnya kita kemudian memahami tentang fikih siasah itu. Belum lagi kita harus memahami misalnya kalau dalam fikih siasah itu sendiri masuk dalam rumpun usul apa furu. Itu tadi sudah saya sampaikan di Glenmore. Sehingga kita nanti kemudian dalam membahas fikih siasah, dzumurunatin waluyunah, memiliki kelenturan ya, tidak kaku. Karena banyak orang menganggap saat ini politik itu seakan-akan hitam putih, Pak. Nah, yang paling anyar ini aja ada satu partai kemudian koalisi dengan partai lain langsung dimusuhi kan gitu kan ya. Itu saya nggak mau sebut partai apa, saya lupa namanya itu. Atau ya sebaliknya, dulu dukung ini sekarang dukung ini, wah rame itu Pak. Lah, dia lupa kalau politik itu bukan termasuk dalam masalah yang usul, tapi dalam fikih disebut masalah muamalah. Nah, al-muamalah itu tilkun atau tolkun, yang penting dilihat maslahah. Dalam satu syair saya pernah mengatakan, al-aslu tilkun fil muamalah kada maslahatan minas siyasati khuda wal hukmu dawruhul ilal wujudan au adban wala taqbal ta'assufan rawaw. Salah satunya al aslu tilkun, boleh tolkun. Hukum asalnya fil muamalati tilkun, ya bebas ya, tidak ada aturan harus begini, tidak. Bentuk negara misalnya, apakah harus kerajaan, apakah negara Islam, apakah republik, itu juga bagian daripada fiqhus siasah. Jadi kalau orang NU itu nggak kaget kalau ada orang katanya harus negara Islam, ya diketawain. Wong bentuk negara itu bagian daripada asyasa, asyasa itu hukmuha tilkun. Ya, yang penting di situ ada kemaslahatan. Kita meyakini bahwa kemaslahatan di negeri ini sampai saat ini bentuk negara itu adalah ya seperti ini, NKRI. Karena itu sudah diuji bolak-balik.
Ada yang berontak pengen bikin negara seperti ini, gagal lagi, ribut lagi, ya sudah ini. Wong ya NKRI itu sesungguhnya kalau kita lihat semuanya syar'i, dari mulai Pancasila itu sila pertama sampai sila keberapa? Kelima. Nah, itu contoh. Nah, santri harus bisa menjelaskan ini. Kenapa NU itu paling getol? Ya karena kita tahu yang namanya muamalah, maaf, siasah itu masuk dalam rumpun apa tadi? Muamalah, bukan masuk dalam rumpun ubudiyah. Kalau ubudiyah al aslu at-tauqif. Sampean itu kalau bab sholat at-tauqif, nggak boleh ditambah-tambahi. Yang namanya subuh, walaupun sampean udah pensiun, nggak bisa rokaatnya ditambahi jadi 4. Walaupun sudah tobat dulunya preman lalu sholat terus jadi 4, nggak bisa, karena al aslu fiha at-tauqif gitu. Ya, kalau muamalah itu kemudian yang dilihat maslahatan minas siyasati khudah. Al aslu tilkun fil muamalah kada maslahatan minas siyasati khudah. Ambillah yang maslahat. Nah, itu. Ya, ini yang seperti ini kita harus bisa memahami. Ini masuk pada klaster muamalah, apa ubudiyah yang tauqif, ini masuk pada masalah furu, apa masalah usul. Lah itu santri harus bisa membaca itu. Nah, termasuk nanti kalau kita membaca turunan-turunan daripada tatanan dunia baru dan fikih siasa yang sangat banyak, maka ulama kita, ulama NU itu sesungguhnya mengajarkan setiap memutuskan satu keputusan dalam muktamar, munas, termasuk turunannya atau kegiatan-kegiatan sebelum muktamar dan munas seperti halakoh-halakoh ini, termasuk bahsul masail, kita itu sudah diajarkan agar memahami bahwa setiap memutuskan satu hukum itu harus mura'ah, menjaga ya al-waqi'a as-siyasi, al-waqi'a al-ijtima'i, al-waqi'a al-iktisadi. Kita harus memperhatikan mura'atul waqi'is siyasi, al-ijtima'i, al-iktisadi wa ghairiha. Kondisi sosial politiknya seperti apa? Itu saya masih ingat ya. Ketika saya masih jadi santri seperti Anda, cuman saya dulu aliyah lebih kecil, Anda sudah lebih dewasa kan? Ini Mahat Ali yang ikut ya. Lumayan umurnya kalau Mahat Ali. Saya masih umur 16 tahun itu. Guru saya Mbah Sahal Mahfud itu waktu itu sudah mulai ada kegiatan semacam ini ya. Tokohnya waktu itu Pak Kiai Masdar ya. Pak Kiai Masdar itu tokoh-tokohnya diantaranya itu datang ke Kajen sekitar awal 90-an Gus. Itu sudah kami itu di madrasah masih ya sanawi atau aliyah kelas 1 sudah dengar yang namanya analisa sosial, at-tahlil al-ijtimai kalau bahasa sekarangnya. Analisa sosial itu kalau di bahasa Arab kan apa? At-tahlil al-ijtimai. Analisa sosial itu penting ya untuk memahami satu konteks hukum. Termasuk analisa sosial politik itu terkait itu. Ansos kalau sekarang di kampus dikenalnya itu mirip seperti ilmu nahwu dan sorok untuk membaca kitab kuning. Ansos itu dalam konteks membaca waki itu sehingga nas itu supaya nyambung. Gak bisa Anda menghukumi satu hukum antara nas yang Anda sebutkan, nas itu bisa Quran, bisa hadis, bisa ibarat-ibarat kitab, ternyata nggak nyambung sama kondisi sosial politiknya. Ini karena apa? Karena orang yang membacanya tidak melakukan analisa sosial politik. Dalam kitab At-Tatbiqat Al-Usuliyah saya menjelaskan salah satu asbabul khata' fil fatwa. Kenapa orang sering keliru dalam berfatwa? Kata saya, pertama al-jahlu bin nusus. Karena yang bersangkutan nggak ngerti nasnya, nggak ngerti ada Qur'annya, ada hadisnya, ada ibaratnya, ya nggak ngerti. Nah, sekarang itu, tapi kalau levelnya sudah alumni Mahat Alio, nggak mungkin lah.
Ini dari wajahnya kan kelihatan, rata-rata Al-Quran di luar kepala semua ini dia. Nah, di luar kepala itu ya kepala di mana, Quran di mana, kan begitu. Nah, nggak mungkin kalau al-jahlu bin nas. Atau yang kedua, dia tidak jahlu bin nas tapi al-khata fi fahmin nusus. Yang kedua, nasnya dia tahu, cuma memahami nas dia keliru. Itu kenapa fatwa kita, hasil basul masail kita bisa keliru gitu. Karena al-khata fi fahmin nusus. Atau yang ketiga, ini apa itu? Dia ngerti nas, dia tidak salah memahami nas, cuman dia keliru yang ketiga ini. Apa? Al-khata fi fahmil waqi'. Nah, al-khata fi fahmil waqi'. Padahal fahmil waqi', memahami realitas sosial politik itu penting. Itulah yang dikatakan oleh Al-Ghazali, saya kutip sekilas dalam risalah yang saya tulis untuk halaqah ini secara khusus. Tis'atu a'syarin nadharil fikhi fi tahqiqil manat wal waqi'. 90% inti fikih itu adalah memahami waqi'. 10%-nya memahami nas, itulah. Maka orang jangan bangga hadisnya sahih. Loh, hadisnya benar sahih, tapi kemudian Anda keliru menggunakan hadis itu untuk menghukumi satu hukum. Contoh yang paling gampang. Kita sering dengar ada orang yang dikit-dikit menggunakan hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Hadis ini sering dipakai untuk menghukumi maulid Nabi. Betul apa tidak? Maulid Nabi, haul, pokoknya amalia-amalia NU lah itu. Wa daliluhumul wahid huwa hadithu kullu bid'atin dalalah. Hadisnya cuma satu, itu aja. Pertanyaannya berarti mereka ngerti nas, tapi dia tidak paham membaca apa namanya nas dengan realitas dan rabtun nas dengan waqi'. Itu problemnya. Lawang yang namanya haul maulid Nabi ini tidak masuk dalam rumpun yang usul dan tauqifiyah. Di situ memang ada unsur ibadahnya, tapi yang kuat adalah unsur adatnya. Maulid Nabi itu adat, tahlilan itu adat, tapi isinya baik, kan begitu kan? Maulid Nabi nggak bisa dihukumi pakai yang kullu bid'atin dolalah, yang itu mestinya dipakai untuk sesuatu yang sudah tauqifiyah, tak bisa dirubah-rubah. Dulu ada kiai itu membuat analogi yang cakep menurut saya. Orang salah memahami nas dengan waqi'nya itu seperti salah memahami kegunaan silet sama golok, ya. Kalau ada orang bilang silet itu tajam, benar apa tidak? Baik. Hadis ini sahih. Sahih belum tentu mutawatir. Kalau mutawatir qat'i. Sahih belum tentu qat'i. Kan begitu kan? Ini harus paham, ini rumit sekali. Sekarang banyak orang ini hadisnya sahih, ya, Bukhari, Muslim. Sahih belum tentu qat'i. Ya, tapi kalau mutawatir baru qat'i, itu loh. Ya. Ini hadisnya sahih. Betul, hadisnya sahih. Itu sama kayak sahihnya silet dibilang apa namanya? Tajam. Sahih dia bilang kalau golok dibilang tajam. Tapi begitu penggunaannya keliru, jadi keliru. Nah, kemudian misalnya golok itu apa kalau bahasa Banyuwanginya? Golok itu kan pisau yang dipakai buat motong kayu, buat pecok itu, ya. Lah kemudian golok Anda pakai buat nyukur kumis. Cocok apa tidak itu kira-kira? Silet sampean pakai buat ngiris kayu, ya siletnya patah. Lah nek golok sampean pakai buat nyukur kumis, itu bukan kumisnya yang hilang. Apanya? Bibir-bibirnya hilang. Lah itulah contoh saya katakan al-khata' fi fahmin nusus, tambah lagi berikutnya al-khata' fi fahmil waqi'. Maka ini penting sekali. Nah, memahami semacam ini sangat penting. Lah, makanya banyak orang yang keliru memahami keputusan, ya dulu ketika NU menerima asas tunggal Pancasila, pada masa itu aja rame, selalu rame itu, kan begitu kan?
Saya belum hidup pada masa itu, bukan belum hidup, saya belum dewasa, tapi saya dengar belakangan orang-orang yang hidup itu, oh NU dulu dibully Pak, walaupun akhirnya semua mengikuti asas tunggal. Awal-awal NU dibully. Lah sama seperti yang teranyar itu ketika Munas Banjar dalam konteks fikih warga negara. Ini fikih siasah juga ini. NU mengatakan bahwa di Indonesia tidak ada warga kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti yang diterangkan dalam kitab klasik. Di Indonesia ini, dalam kitab klasik itu dulu orang Islam warga kelas 1. Warga kelas 2 dhimmi. Orang dhimmi nggak boleh pakai baju khusus, kan begitu kan? Kalau orang Islam lewat dia harus nyingkir. Nanti warga kelas 3 namanya budak, kan begitu? Sekarang Indonesia kira-kira sampai pakai kitab-kitab itu untuk menghukumi kondisi sosial politik Indonesia, bisa apa nggak itu kira-kira? Nggak bisa, karena sudah berbeda kondisinya. Itu contoh yang paling sederhana. Lalu ketika NU mengatakan dalam konteks fikih warga negara, orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, mereka kita sebut dengan muatin. Tidak bisa kita bilang kafir, dhimmi, dan lain sebagainya. Dalam konteks fikih warga negara. Bukan dalam konteks fikih munakahat. Bukan dalam konteks fikih waris, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kita tahu 4 atau 5 tahun lalu, sesudah Munas Banjar itu dikeluarkan, kita dibully NU. Wah, NU sudah mulai kemasukan orang liberal. Apalagi waktu itu yang ngumumkan kebetulan Kang Moksid sama Gus Ulil. Wah, Gus Ulil belum ya. Gus Gofur. Wah, Gus Gofur dibully. Udah mulai nih kena liberal. Dianggapnya NU mau merubah ayat Quran Qul ya ayyuhal kafirun jadi Qul ya ayyuhal non muslim. Lah ini contoh. Padahal begitu dijelaskan, kita sedang ingin menghukumi ya fiqhul muwatonah yang kita bahas. Hak dan kewajiban warga negara itu apa? Kalau kita bisa orang Islam ibadah bebas, mereka juga bebas. Nanti Anda nggak bisa melarang, Pak. Kalau memang dia sudah sesuai aturan mau bikin tempat ibadah, kita nggak bisa melarang. Itulah negara modern, begitu aturannya. Dalam negara modern semua ngikuti aturan. Kita ini di Indonesia memang mungkin belum seperti di Australia, Amerika, Eropa. Di sana itu yang namanya tempat ibadah tertata rapi. Itu kenapa kemudian ada sholat Jumat 2-3 shift di Jerman. Karena masjidnya kecil, mereka nggak muat. Itu nggak bisa kemudian sholat Jumat sampai dalan-dalan, itu nggak bisa. Warga negara lain protes. Ya itu urusan kamu ibadah. Tapi ibadahmu nggak boleh mengganggu kami yang beraktivitas. Nggak boleh nutup jalan. Di Indonesia kan belum bisa begitu. Kita ini karena mayoritas menang loh. Kalau mau selawatan 10.000 jalan tutup kan gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, gitu kan. Oh, mayoritas lah. Anda kan dikritik di mana konteks fikul muwatonah orang warga negara itu tidak ada warga negara kelas 1, 2 dan 3 semua punya hak yang sama. Lah makanya kita tuh perlu itu ya. Saya katakan ngopinya jauhan, lihat-lihat sono jadi tahu. Jadi saya tahu orang itu sampai 2 shift, Jumatan 2 shift ya. Saya ke Belanda itu saya lihat, oh kenapa? Karena parkirnya nggak cukup, masjidnya nggak cukup, diatur 2 shift. Dia boleh milih, aku Jumatan jam segini. Lalu Anda pakai sholat Jumat 2 shift ini di sini ya belum bisa juga. Sampai bisa dibully orang. Nah itu. Nah ini contoh-contoh bagaimana kita memahami kondisi politik dan tatanan dunia baru tadi yang kita harus baca dengan jernih dalam fikih-fikih kita. Lah saya kebetulan menulis, tapi itu mungkin tidak akan cukup ya waktunya. Ini sebagai pemantik saja. Cukup panjang saya menulis sekitar 21 halaman itu. Seiring akan diadakannya halakoh kok saya berpikir, saya ingin menjelaskan bahwa ulama NU itu punya tradisi berfatwa, itu punya dobit. Dobit itu patokan yang jelas. Dobitnya itu saya sebut ada 8, tapi itu terserah Anda. Anda boleh bilang 9, boleh Anda tambahi. Itu yang teringat dalam pikiran saya, lalu saya buat dalam syair.
Saya katakan, tolong nanti kalau saya lupa diingetin Gus. Dawabitul ifta'i ihfadh ya akhi, fahifdhuha sahlun li'alimin sakhi. Daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usuli tsabitah. Wahdhar minal inkari man yukhalifuk, ad-dinu yusrun wal ara'u tushiluk. Maqasidash syari'i far'i watba' minal madhahibil mu'tabarah, minhaja futyahum wa la tughayyirah. Maqasidash syari'i far'i wanzuran, ma'alama tuftihi thabbit wahkuman. Wal waqi'al fikri siyasi ra'ilah, wal ijtima'i qabla ifta'in tarah. La tusdiruhu kharijal bi'ati, madaruhu bil urfi wal adati. Tadayyunun nufusi dhu tafawutin, aqdaruhu la budda min tafriqatin. Wa'rif minal masailil ammati aw lil khassati, kadzaka nahjun qadrawaw. Dhawabitul ifta'i, dhawabit patokan berfatwa di kalangan ulama NU, ini dalam catatan saya ya. Ini saya tidak mengatakan ini milik NU karena ini bukan keputusan NU, ini rekaman saya tentang NU saya tulis. Ihfadh ya akhi, hafalkanlah oleh Anda wahai saudaraku. Fahifdhuha sahlun, karena menghafalkannya insyaallah mudah. Li'alimin sakhi, bagi orang alim yang memiliki sifat dermawan. Orang kalau dermawan gampang ngapal, nek medit rada angel. Nek sampean duwe jajar tau bagi-bagi kanca ku rada angel pinter karena medit yo. Orang medit ku rada susah pinter. Yang pertama, daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usuli tsabitah. Ulama NU itu mengajarkan kepada kita, kalau kita mau memutuskan satu hukum apapun, kita harus bisa membedakan ini masalah usul yang thawabit, apa ini masalah furu' yang mutaghayyirat. Ini masalah usul yang muttafaq alaih, pasti tidak ada perbedaan pendapat. Apa ini masalah furu' yang di sana terdapat perbedaan pendapat. Nah, itu yang penting pertama. Dan ternyata masalah yang kita bahas itu lebih banyak semua furu'. Itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Irsyadul Fukhulnya. Beliau pernah membuat sebuah pertanyaan yang kemudian dijawab sendiri. Kata Asy-Syaukani, fa in qila, jika ditanyakan kepada Anda, lima, kenapakah lam yaj'alillahu fi syari'ati adillatan qati'ah. Ada dalam sebuah riwayat dibacanya bukan qati'ah tapi qat'iyah, tapi sama maknanya. Lima lam yaj'alillahu fi syari'ati adillatan qati'ah au qat'iyah, bal ja'ala mu'dhamaha dhanniyah, wa dzalika tawsi'un lil mukallafin. Kenapa Allah menjadikan dalil-dalil dalam Quran itu bentuknya tidak qat'i? Karena tidak qat'i berarti dhonni. Karena tidak qat'i berarti ada perbedaan pendapat. Karena yang namanya dhonni itu ijtihadiyah. Karena ijtihadiyah pasti ada khilaf, gitu aja. Ya karena itu dalam rangka memberikan keluasan pilihan. Jadi contoh ya. Contoh dalam konteks fikih siasah ini, ya, Anda bisa melihat, oh bayangan ini ada 3 capres, mana capres yang kira-kira paling maslahat menurut Anda, karena politik itu ukurannya ada maslahat.
maslahat buat Anda dan sesuai keinginan Anda, orang ini kayaknya kok bisa membuat Indonesia seperti yang saya bayangkan, silahkan. Komitmen NKRI-nya jelas, komitmen keumatannya jelas, oh Anda boleh. Dan itu terserah, kalau Anda bisa bayangkan apakah yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, monggo. Apalagi yang bersangkutan bisa menjadi pemimpin buat seluruh golongan, bukan hanya golongan satu atau satu golongan saja. Karena memang pemimpin begitu. Nah, karena ini masalah politik, pasti khilaf toh. Wong mungkin di antara satu keluarga itu, saya tahu ada satu pesantren besar di Jawa Barat. Itu 3 capres sowan ke pondok itu menemui kiainya yang kakak adik lain-lain itu. Kalau di sini misalnya gitu, Kiai Hisham nemuin nomor 1. Kiai Hashim nomor 2 misalnya, ini misalnya. Lalu Kiai Kholik nemuin nomor 3 misalnya gitu. Tapi kalau di sini saya wallahu alam nggak tahu gitu ya. Ya, Anukoya ya. Anukoya itu ada di Cipasung. Cipasung bisa 3-3 lain-lain. Lalu kita kemudian mengatakan nggak kompak lah, apa nggak bisa. Ini bab politik. Makanya tadi al-usul apa furu'. Innal amira huwal amiru qatibatan lisya'bi fatruk idza lil hizbi yahkumuna fasal anisan wa prabowo wasal ganjaran anil tizamatihim wa hubbihim watana ya laita taqwahumu li rabbihim zahirah dzu rahmatin lil ummati laisa muftatina. Saudara-saudara, innal amira huwal amiru qatibatan. Pemimpin itu adalah pemimpin qatibatan lisya'b. Dia harus menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat. Fatruk idza lil hizbi yahkumuna, tinggalkan pemimpin kalau dia hanya untuk satu golongan. Oh, jadi pilih. Wah, yang potongane nggo tok orjo. Fasal anisan, maka tanyalah kepada Anis. Wasal Prabowo, maaf, fasal anisan wa Prabowo wasal ganjaran. Ini supaya ketemu baharnya. Lah yang ngono ku dipikir kan ngono. Ini bahar apa coba ayo? Bahar basit. Ya, bahar apa namanya? Basit. Fasal anisan wa Prabowo wasal ganjaran mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun, kan gitu. Ya, ini jangan direkam, ini rahasia lah. Oh, live ya. Ini sudah banyak yang WA. Iya. Jangan ngantuk. Pasal anisan wa Prabowo wasal ganjaran, tanyalah pada Pak Anies 01 wa Prabowo pada 02 Pak Prabowo wasal ganjaran dan Pak Ganjar 03 anil tizamatihim, akan komitmen-komitmen mereka selama ini pada NKRI, pada umat, pada keadilan, pada hukum, ya, wa hubbihim watana, dan juga pada cintanya pada tanah air. Nah, ini saudara-saudara, al-usul wal furu' itu paling penting. Maka orang kalau sudah tahu ini masalah apa, usul, ini masalah apa, furu', nah, dia tenang. Nah, orang NU karena tahu masalah furu' dan usul, nanti turunannya pada bait berikutnya. Wahdar minal ingkari man yukhalifuk ad-dinu yusrun wal ara'u tushilu. Kalau ini masalah furu, pasti ada khilafiyah. Kalau khilafiyah, wahdar minal ingkar, Anda tidak boleh ingkar pada masalah khilafiyah. Geribut sama orang yang beda masalah khilafiyah tidak bisa, termasuk khilafiyah politik. Ya, dalam fikih sama, Pak. Kenapa? Karena masing-masing harus kita yakini punya dalil.
fakta pada hal yang kita yakini dalil kita paling benar. Saya ingin menjelaskan. Ini saya baca dari kitab supaya nanti Anda juga mau baca buku itu. Saya suka membaca buku yang ditulis para sejarawan ya luar gitu. Saya suka baca kitab. Saya tadi ditanya Yai Kholik, apa saya pernah ke luar negeri sekolah? Tidak, saya di Kajen saja. Saya tamat aliyah, pulang dan tidak kemana-mana. Karena bapak saya meninggal, Gus, jadi nggak pernah tahu. Santri Kajen itu ya pelajarannya sederhana, jauh lebih tinggi Ma'had Ali Blok aku, jauh. Asli, pakai shot aslinya, ya asli. Nah, tapi saya yakini, saya kok ya percaya bahwa manfaat itu adalah ketika terus mau belajar ya. Saya baca buku yang tulis misalnya oleh Ahmad Amin, Duhal Islam gitu ya. Para ulama-ulama Timur Tengah itu saya suka itu. Ahmad Amin menulis ada Fajrul Islam, Duhal Islam, Zuhrul Islam, itu terkenal sekali dan saya suka membacanya dalam versi Arab aslinya. Karena saya senang zauk Arab. Syair-syair itu kenapa saya suka. Ya saya pelajari walaupun awalnya tertati-tati sampai saya pengen tahu. Lah contoh bahwa kita tidak boleh ingkar ya dalam khilaf itu. Karena orang yang kita pikir pandangannya lemah ternyata kadang kuat, Pak. Saya pernah menemukan cerita datangnya sekelompok ulama madhab Maliki dari Madinah menemui Imam Abu Hanifah di Kufah, di Baghdad. Di Irak. Sampai Kufah, ulama ini ingin mendebat Imam Abu Hanifah tentang pendapatnya anil qiraah khalfal imam, hukum membaca Fatihah di belakang imam. Wal imamu Abu Hanifah kama arafna yaqul bi'adami wujubil qiraah khalfal imam. Kita tahu bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat makmum kuwi ora wajib maca Fatihah nek dadi makmum. Kan gitu kan? Li'anna qira'atul imam qira'atul makmum. Jaa jama'atun min ulama'il Madinah ila al-Imam Abi Hanifah liyunadhiruhu fil qira'ah khalfal imam. Datang nih sekelompok ulama. Ono 10 lebih. Pinter-pinter. Imam Abu Hanifah itu lembut. Kata Imam Abu Hanifah, susah saya kalau berdebat dengan banyak ini. Kata Imam Abu Hanifah, fawallau amrakum ila a'lamikum. Tolong ditunjuk siapa juru bicara panjenengan yang paling alim. Karena kalau suruh diskusi sama 10, ini saya dikeroyok. Tunjuk aja satu yang paling pinter. Fawallau amrahum ila a'lamihim. Ditunjuk. Namanya misalnya Syekh Badrus Solihin misalnya ya. Misalnya hada a'lamuna, ini orang paling alim kami dari Madinah, santrinya Imam Malik. Imam Abu Hanifah, hada a'lamukum, ini beliau orang paling alim di antara kalian. Aywa, hada a'lamuna, ini orang paling alim di antara kami. Lalu kata Imam Abu Hanifah, al-munadharatu alaihi kal-munadharati alaikum. Kalau saya berdebat dengannya berarti sama seperti saya berdebat dengan Anda semua. Ulama itu yang banyak nyaut, aywa, al-munadharatu alaihi kal-munadharati alaina. Ya, kalau Anda berdiskusi dengannya sudah sama seperti kami berdiskusi dengan kami. Baik. Wal hujjatu alaihi kal hujjatu alaikum. Kalau saya bisa mengalahkan hujjahnya berarti sama seperti saya bisa mengalahkan hujjah Anda semua. Ya, karena dia paling alim. Oh baik, kata Imam Abu Hanifah, idzan la nahtaj ilal munadharah. Kalau gitu kita tidak perlu lakukan diskusi. Loh kenapa? Sudah terjawab. Loh kok sudah terjawab? Anda ingin bertanya pada saya, kenapa saya mengatakan kalau ada orang jadi makmum maka bacaan Fatihahnya sudah ditanggung imam. Kenapa? Karena dia percaya sama imam. Lu podo karo jawabannya sampean percaya karo dhek, podo wae ngono iku jawaban. Fasakatu meneng kabeh. Paham sampean? Wah, nah itu luar biasa, Pak. Nah itu
Jadi kalau kita dalam-dalamkan, kita mau ingkar, itu semua ulama itu pasti punya dalilnya. Biarkan saja. Lah, dan mereka pastinya juga memahami semua adillah yang kita pahami. Makanya wahdhar minal inkari man yukhalifuk ad-dinu yusrun wal ara'u tushilu. Ya, ad-dinu yusrun, agama ini mudah, wal ara'u tushilu, banyaknya pendapat itu hakikatnya akan memberikan kemudahan pada Anda. Saya baru bicara 3 bait, tapi saya mohon maaf sudah menghabiskan 1 jam. Saya harus beri waktu kepada beliau ini. Dari mana namanya? Dari Jember. Tapi saya ingin loncat saja karena ini sangat panjang. Ini tidak cukup waktu saya. Wal waqi' al fikri siyasi ra'ilah wal ijtima'i qabla ifta'in tara. Saya lanjut pada bait yang keberapa itu? Kelima ya. 2, 3, 4, 5, 6. Anda harus mura'atul fikri siyasi wal ijtima'i wal iktisadi qabla ifta'in tara. Sebelum mengeluarkan pendapat hukum, fatwa itu pendapat hukum, Anda harus melakukan analisa sosial, politik, dan ekonomi pada masalah yang Anda hadapi. Karena itu yang paling susah. Yang dikatakan oleh Al-Ghazali, ya, analisa tahqiq itu penting. Termasuk kalau Anda tidak menguasai, Anda harus melibatkan al-khubara. Nanti namanya tahqiqil manat. Tahqiqil manat ada lagi nanti yang disebut secara khusus tahqiqil manatil am dan tahqiqil manatil khas. Tahqiqil manatil khas nanti ada pada bait yang ke-8, tadayyunun nufusi dzu tafawutin aqdaruhu la budda min tafriqatin. Ketika orang yang bertanya itu bersifat personal, Anda harus melakukan tahqiqil manatil khas yang berbeda seperti yang secara khusus, seperti seorang dokter misalnya menyimpulkan begini. Dokter itu menyimpulkan sebuah penyakit kayak wabah gitu. Covid. Covid misalnya harus begini, begini, begini. Itu secara umum pengobatannya. Tapi nanti dokter ketika ada orang kena Covid, dia melakukan tahqiq lagi yang khas. Orang ini kena Covid, podo-podo kena Covid, yang kena Covid umur 30 karo umur swida, lain apa beda? Beda, perlakuannya beda, obatnya lain kayak. Itu namanya tahqiqil manatil khas. Dalam fatwa sama. Itu kenapa lil Imam Asy-Sya'rani fi mizanihi, dalam kitab mizannya beliau selalu mengatakan martabatayil mizan, kan begitu kan? Ya, Imam Sya'rani bilang ini boleh Anda kasih pendapat yang ini, boleh yang ini. Lah itu karena memang aqdarut tadayyun mutafawitah. Nabi ketika ditanya seorang sahabat apa amal yang paling utama, kadang-kadang Nabi bilang sholat pada waktunya. Yang nanya lain Nabi bilang birrul walidain. Lain lagi datang Nabi bilang al jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena tadi lain-lain kebutuhannya. Lah itulah juga dalam berfatwa. Hadirin, tentunya dalam konteks fikih siasa sama, Pak. Kalau ada orang dukung salah satu calon, gak bisa sampean hukumi karena dia nerima beras, nerima duit. Wih, suap dosa, asli dosa. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Dia wong butuh. Wong butuh. Orang kampung ini kadang-kadang itu sederhana. Sampean milih sopo, Pak? Yo sing gedine ini tak pilih. Aku ra enak piye. Misalnya kan gitu susah. Lalu gak bisa Anda hukumi secara fikih kaku, itu gak bisa. Ada di satu daerah itu seorang bupati terpilih ya sampai 2 kali, padahal salamnya itu belas nggak fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terpilih 2 kali. Satu ketika kiai besar di PBNU datang ke kabupaten itu, lalu mendengar sambutan sang bupati, lalu setelah itu beliau pergi. Selesai acara, kiai ini matur sama masyarakat setempat, masyayikh setempat, lu kok bisa
bupati seperti ini, kok terpilih itu gimana? Masyarakat ini apa nggak ngerti, wong salamnya aja belepotan, ndak pasai belas. Ada masyarakat yang nyaut, begini Kiai, bupati ini memang salamnya tidak fasih, tapi salamannya fasih. Ya, repot ini kalau salamannya yang fasih. Ya, jadi memang aqdaru tadayyunun nufusnya masih segini levelnya, Pak. Tidak bisa kemudian sampean hukumi coro sampean itu. Aku coro aku mau pakai levelnya level Imam siapa, Syekh Abdul Qadir apa kiai-kiai yang warok-warok, ya nggak bisa. Ya, Anda hukumi pakai level tasawuf, padahal kelas masyarakat itu berbeda beda, itu tidak bisa. Baik, ini yang penting jenengan sudah punya materi ini, sampai bisa baca. Ya monggo nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Ini qabilun lin niqash, kata beliau ini. Tulisan ini qabilun lin niqash, menerima untuk didiskusikan, ya. Ya. Walam abi hadhihi risalah ala syartil bara'ah minal uyub. Saya tidak mengatakan tulisan ini ada al-bara'ah minal uyub. Terima kasih matur suwun pada moderator, saya mengambil waktu yang sangat panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.